Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot ini untuk weekly reading kalian dari tanggal 18 hingga tanggal 24 Oktober 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir asmara ataupun kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Diambil pesan yang menurut kamu sesuai dengan kamu, diabaikan bila tidak sesuai. Jangan dipaksakan, ambillah nilai-nilai positif atau bagian motivasi yang menurut kamu bermanfaat lewat pesan kartu ini. Oke, ada Ace of Cups, Ace of Pentacles, Nine of Wands, the Tower, Four of Cups, Temperance, Page of Pentacles, Empress, dan yang terakhir Five of Wands dan Eight of Pentacles. Ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu ini merasakan energi yang fresh, energi yang situasi emosional yang menyenangkan, yang membahagiakan. Ada beberapa di antara kamu yang ketemu dengan orang baru. Ya, ini berupa rezeki, pintu rezeki juga ya. Sepertinya ada orang ketiga nih ya yang membukakan pintu rezeki terhadap kamu. Ada juga ini pertemuan dengan seseorang untuk transaksi jual beli properti ya, atau barang tertentu, baik kamu yang jual atau kamu yang beli gitu. Ada perasaan senang di sini. Tapi di satu sisi kamu juga ngerasa terjebak pada pikiran-pikiran negatif ya. Kamu ngerasa frustasi. Ya, ada banyak beban yang kamu pikul. Tetapi untuk Nine of Wands di sini, ini adalah puncak atau tahap akhir dari perjuangan kamu ya. Baik itu di karir ataupun di asmara, seperti tugas akhir. Kalau kita kuliah kan tugas akhir, ada tesis, skripsi gitu ya. Jadi kalau kamu berhasil melewati ini dan kamu bisa ikhlas dengan situasi yang ada di sini, semuanya akan membaik lagi, energi kamu akan membaik lagi. Ya, ada semacam momen yang surprise, yang mengejutkanmu. Ya, saya nggak bisa mengatakan kalau momen ini bersifat positif atau negatif ya, karena di satu sisi kamu ketemu dengan orang baru, ada semacam energi fresh, tapi di satu sisi kamu juga ngerasa frustasi, terbebani ya, buntu gitu ya. Ya, saya kira ini energi yang fresh atau baru ini bukan sesuatu yang menyenangkan untuk beberapa di antara kamu ya. Ada Four of Cups ya. Beberapa di antara kamu sepertinya fokus terhadap apa yang mengecewakan kamu sebelumnya. Ya. Dan ada Temperance di minggu ini. Beberapa di antara kamu ada yang praktek healing ya, berusaha mencari solusi bagaimana supaya kamu keluar dari belenggu beban yang berkepanjangan ya. Ini semacam beban hidup, tanggung jawab ya. Ada kekhawatiran ya. Dan ada Page of Pentacles. Senantiasa ini ya untuk Sagi belajar ini. Baik itu kamu belajar untuk meningkatkan spiritualis kamu ya, ataupun belajar memahami lingkungan kamu ya. Belajar juga ini mengobservasi lingkungan ya. Ada beberapa di antara kamu terlibat dengan seminar, terlibat juga dengan pembuatan jurnal ya. Ada yang terlibat juga ini dengan menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan sharing ya. Ya, dengan sharing.
Ada di sini konflik. Saya ngelihatnya ini konflik ini lebih antara kamu dengan partner kerja atau teman nongki kamu, teman nongkrong banget bareng. Ya. Untuk karir, saya ngelihat kamu butuh kerja keras ya. Butuh banyak belajar, menggali skill, menggali pemahaman kamu di bidang yang kamu tekuni. Butuh kerja keras, butuh energi yang banyak, yang besar. Ya, kamu di sini berjuang untuk ngeproteksi orang-orang yang kamu kasihi. Ngeproteksi diri kamu sendiri juga ada di sini ya. Ya, dari orang yang berusaha ngejatuhin kamu, berusaha menikam kamu dari belakang. Ada semacam puzzle. Cerita yang berkepanjangan tidak tuntas. Iya, jadi itu sekarang yang sedang kamu pelajari. Kamu fokusnya ke situ ya di minggu ini ya. Kenapa kok saya nggak ngerti kenapa begini ya? Kok orang ini senang banget ya ngomongin saya, senang banget ya mau ngejatuhin saya. Apa sih salah saya? Ya. Padahal saya itu nggak ada ngurusin mereka loh. Saya itu nggak ada campurin kehidupan mereka, nggak pernah ngerugikan mereka. Tapi kok mereka asik pengen jatuhin saya aja ya. Nah, semacam itu yang kamu pikirkan di sini ya. Jadi fokus utamanya ke sini. Ya, untuk klarifikasi setiap kartu. Ya, ada Six of Cups ini kebahagiaan. Beberapa di antara kamu ada bahagia nih bertemu dengan seseorang yang baru. Dapat promosi, rezeki, dapat peluang, kesempatan ya. Dan ini prosesnya cepat ya. Ini melibatkan komunikasi dan tindakan yang cepat. Ya. Untuk Nine of Wands ya, ada Two of Swords ya. Ya, kamu sepertinya belum bisa berpikir realistis ya, belum bisa berpikir rasional, masih lebih condong melibatkan perasaan emosional kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu. Ya. Ada konflik di dalam diri kamu sendiri, konflik batin di dalam diri kamu sendiri. Jadi jangan menuruti situasi emosional seperti ini ya. Justru ini yang akan ngejebak kamu berada pada energi yang semacam ini terus-terusan gitu. Kamu butuh yang namanya pencerahan, butuh butuh vitamin C gitu. Vitamin C ini ya. Pergi ke pantai ini bagus nih kayaknya ke Sagittarius ya. Ya. Ada Ten of Tower. Ya, Ten of Cups dan The Tower. Aduh, saya dari tadi persalahan ngomong gitu ya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya ucapkan, belepotan ini mulut saya. Saya minta maaf ya untuk Sagi. Ya, untuk Sagi, jangan terlalu tegang di dalam menghadapi kehidupan ini ya, atau menanggapi orang-orang di sekitar kamu ya. Fokus terhadap diri sendiri aja. Ya, fokus terhadap keluarga, anggota keluarga, anak-anak kamu ya kan, yang memperhatikan kamu. Ya. Jangan dipikirkan ini, semakin kamu pengen memang melepaskan energi toksik gitu ya. Memang kalau kita ingin memperbaiki hidup, sesekali kita bisa flashback gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu, sesekali kita bisa flashback terhadap pokok permasalahan. Tetapi jangan terlalu larut di situ gitu ya. Jangan jadi fokus di situ
gitu. Yang ada kamu jadi galau lagi, marah lagi gitu ya kan. Ya, di minggu ini kamu ini ya berusaha ini untuk melepaskan diri kamu dari energi toksik. Ya, kamu berusaha untuk mengubah cara pandang kamu terhadap hal-hal yang baru. Ya, kamu sedang belajar juga di sini menentukan mana kira-kira bentuk kehidupan yang ingin kamu ambil, semacam bentuk kehidupan yang semacam mana sih yang layak untuk kamu. Ya, ada beberapa di antara kamu juga ini bingung gitu ya menentukan pasangan hidup. Ya, dihadapkan pada dua pilihan ini. Jadi kamu lagi berpikir fokus nih, yang mana yang sebenarnya yang layak sama aku ya? Ya, yang A atau yang B? Kamu jadi bingung gitu. Semakin bingung. Ya, tetapi ini ya di pertengahan di minggu ini kamu akan memperoleh keseimbangan energi ya dengan belajar, dengan bersabar ya, percaya bahwa kamu memiliki kekuatan batin untuk menyembuhkan diri kamu. Ya, jangan terlalu fokus ya terhadap masalah, karena ini bisa membawa penyakit untuk kamu, penyakit pikiran nanti ya kan. Ya, dari tempat pekerjaan juga kamu sudah banyak gitu ya, udah banyak beban, konon kamu juga harus memikirkan apa kata orang. Ini semacam gosip juga ini mengenai kamu. Saya lihat ada yang gosipin kamu di sini. Jadi kamu ngerasa juga di sini kalau kamu digosipin, kamu dikatain yang enggak, ya kamu nggak suka gitu ya. Dan ada semacam tindakan yang kamu lakukan untuk memproteksi diri kamu dari orang-orang yang ingin ngejatuhin kamu. Ya, memang sih terkadang kita ya butuh memang yang namanya proteksi dari orang-orang toksik. Tetapi kamu juga perlu ingat bahwa kita tidak selalu bisa menyenangkan setiap orang. Ya kan? Bakalan ada orang yang tidak senang dengan kita, sebaik apapun kita. Apapun yang kita lakukan, baik kita membantu orang sekalipun pasti ada yang ngata-ngatain kan gitu. Ya, jadi tetap stay fokus sama diri sendiri aja ya kan. Terus lebih mendekatkan diri terhadap orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Jauhkan diri kita dari orang-orang yang tidak satu frekuensi dari kita ya. Ya, Sagi. Ya. Fokus untuk praktik healing bukan berarti kamu fokus terhadap masalahnya gitu. Ya bagaimana kamu bisa memaafkan, itu aja paling utama. Sebenarnya kalau kamu mau fokus healing, tapi kamu ingat-ingat ke pokok permasalahan energi toksik ini, kamu bukannya sembuh, malah semakin terperangkap di situ. Tapi kalau kamu fokus untuk menyembuhkan hati kamu yang luka, hati kamu yang penat, hati kamu yang panas ya, yang lelah ya, ada juga di sini seperti lelah gitu ya menghadapi situasi ya, menghadapi kehidupan ini gitu. Berdamainya lebih fokus untuk hal yang baik-baik gitu ya. Jadi ketika kamu fokus ini untuk berdamai, untuk ketenangan batin, untuk hal-hal yang indah ya, maka kamu akan merasakan yang namanya kebahagiaan yang murni, situasi emosional yang benar-benar plong ya.
Oke, untuk spiritual guidance-nya Sagi dari tanggal 18 hingga tanggal 28 Oktober 2021. Oke, ada Six of Pentacles. Ya, apa yang kamu lakukan terhadap orang lain terkadang nggak selalu dibalas dengan kebaikan ya. Kadang kita melakukan hal-hal yang baik terhadap orang lain, kita mendapatkan kebalikannya gitu. Tetapi jangan jadi surut ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena kamu memperoleh hal yang tidak baik dari orang-orang sekitar kamu. Tetaplah berbuat baik. Karena terkadang gini, kita berbuat baik saja bukan hal yang baik datang ke kita gitu. Apalagi kalau kita nggak berbuat baik kan gitu ya. Intinya adalah kita tetap menjadi sosok yang baik untuk lingkungan ya. Oke, percayalah. Mungkin kamu tidak memperoleh kebaikan dari orang-orang di sini ya, orang-orang yang dealing sama kamu. Tetapi kamu akan memperolehnya dalam bentuk yang lain. Bisa dalam bentuk pertemuan kamu dengan seseorang yang serius, yang baik, yang akan ngejaga kamu ya dengan penuh kasih sayang. Atau kamu akan memperoleh karir yang cemerlang. Kita nggak tahu kan gitu ya. Tuh Sagi. Oke, yang kedua ada Eight of Pentacles. Tetaplah selalu belajar mengenai subjek atau di bidang mana kamu sedang geluti. Ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada nih yang masih sekolah, yang ada mahasiswa ya, mengikuti berbagai seminar atau menemukan instruktur atau les gitu ya, menggali skill lagi, les komputer, les bahasa Inggris contohnya ya kan. Ya, perhatikan detail-detail dari kebutuhan kamu baik di karir ataupun di hubungan asmara. Karena di hubungan asmara juga terkadang ya kita perlu berhati-hati di dalam bertindak, di dalam berkomunikasi. Ya, kadang ketika kita lupa kontrol gitu ya, lepas kontrol ini, ada perkataan kita yang menyakitkan orang lain, menyinggung orang lain gitu ya. Jadi itu menimbul tadinya udah senang-senang gitu ya kan, gara-gara setitik ini aja gitu, satu kata aja jadinya masalah gitu ya kan. Jadi lebih berhati-hati di dalam bersikap, bertindak, dan milikilah skill di dalam berkomunikasi ini ya. Oke, yang ketiga ada Four of Swords. Ya, untuk Sagi sepertinya ini minggu adalah minggu yang baik untuk kamu beristirahat ya. Kalau kamu terlalu lelah, jangan terlalu fokus kerja terus ya kan, sampai lupa makan tidur gitu ya kan. Lupa minum juga ya, lupa istirahat ya. Luangkan waktu kamu untuk istirahat, memperhatikan tubuh kamu supaya kamu rileks ya. Otot-otot kamu rileks. Nah, ini akan mempengaruhi otak kita juga ya, mood kita, situasi emosional kita. Jadi ketika otot-otot kita ini udah longgar, kita juga akan ngerasa plong ya. Kalaupun ada masalah ya bisa dihadapi dengan hati yang plong. Ya kan? Apapun masalah yang kita hadapi, sebenarnya senternya adalah kita gitu. Kalau kita kuat secara fisik ya, walaupun kita ditekan dari segi mental, tapi dari fisik kita selalu fit gitu ya. Kita selalu ngejaga fisik kita dan juga pikiran kita. Apapun bentuk tantangan di depan kita, itu semua bisa diatasi Sagi. Ya. Jangan terlalu
fokus terhadap masalah, ya. Terlalu fokus terhadap masalah malah kamu nanti semakin bingung apa yang harus kamu lakukan. Bahkan ketika kamu bertindak, berkomunikasi pun bisa jadi enggak terarah dia. Ya, jadi enggak rasional gitu ya, karena asal keluar aja gitu, terbawa situasi emosi. Ini hampir-hampir mirip ini dengan Kepi ya. Emosional gitu ya. Ya harus tabah ya. Tabah, sabar di dalam bekerja, di dalam hubungan asmara juga ini harus sabar ini sepertinya. Dan ya harus lebih banyak bisa berpikir positif juga terhadap orang lain. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat dan semoga berbahagia di minggu ini. Sampai jumpa.